وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Jadi menjadi apa? Bukti nyata bahwasannya kawanku atau saudara tua kami masih berpaham tentang takfiri. Apa sih takfiri? Mengkafirkan selain golongannya. Itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri. Menganggap orang lain selain golongannya tidak sah amalannya. Bagaimana mungkin kita diimami orang yang tidak sah amalannya? Ketika orang mengatakan, kenapa kamu kok nggak mau bermakmum dengan mereka? Mereka juga sholat. Dia katakan dalam benak kita dulu dalam sebuah keyakinan, bagaimana mungkin saya bermakmum pada orang yang di depan tidak sah sholatnya? Sehingga tidak heran bagi kita ketika melihat masjid-masjidnya adalah bagaimana masjid-masjidnya tidak mungkin bisa diimami golongan yang lain misalnya. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan hari Ahad pagi ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan selalu semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kemarin kita harus mengikuti terus perkembangan Jokam itu, kita harus mengikuti. Sehingga ada yang tanya misalnya, kapan dong selesainya antum bersama ustadz atau masyayikh itu untuk berhenti tidak ngurusi Jokam? Kapan ya? Ya sampai harapan kita sebanyak-banyaknya mereka sadar. Selama mereka masih menanamkan syubhat, selama mereka masih menanamkan pemahaman-pemahaman yang salah, maka selama itulah insyaallah biidznillah dan semoga umur panjang sehat, kita akan memberikan membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Jadi cara bahasanya nggak ada berhentinya. Selama mereka masih menanamkan pemahamannya, doktrinnya, maka kita sebagai mantan juga selama itulah kita akan memberikan, kita akan berusaha. Hanya wasilah Allah lah yang memberi untuk membuka, menyadarkan mereka. Jadi bisa dikatakan tidak ada batasnya, dan itu tidak memerlukan waktu yang panjang. Bagi kami cukup 10-20 menit, maksimal mungkin 1 jam. Jadi kalau bisa dikatakan hari-harimu kok gitu aja, ya enggak lah. Hari-harinya kok gitu aja, ya enggak lah. Barusan saya baru pulang ngisi kajian juga kok itu Ahad pagi di daerah sana, di daerah selatan, yang waktunya lebih lama daripada saya membuat video ini. Waktunya lebih lama dan lebih jauh. Jadi kalau dikatakan hari-harinya seperti itu aja, ya enggak juga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, kita kembali kepada tadi yang saya cuplik kemarin. Nah, kemarin yang tanya berita viral, yaitu tetap di Majenang. Mari kita kawal dengan narasi, dengan niat dakwah, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan semoga apa yang kita sampaikan menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu cara Allah untuk membuka hati mereka. Yaitu bagaimana masyarakat Majenang telah akhirnya berhasil membuka pagar, membuka tembok besar, yang mana tembok besar tersebut menjadi akses jalan untuk menuju masjid yang telah diwakafkan oleh Bapak Jenderal Nur Faizi, yang mana terjadi persengketaan antara
Pak Nur Faizi yang mewakafkan kepada Gus Soim, dan artinya dengan organisasinya, dengan organisasi beliau, lalu bersamaan dengan yang Jokam masih mempunyai hak, menurutnya masih mempunyai hak untuk menduduki, untuk memperoleh, untuk mendapatkan masjid tersebut, sehingga terjadi sengketa agak lama ini. Sebenarnya agak lama, mungkin 1, 2, 3 bulan ya, lebih ya mungkin ya, cuman yang baru-baru ini agak yang paling memanas. Bahkan sampai terakhir kemarin siang terjadi demo. Kalau saya lihat di video-video itu kan ada demo, kemudian ada apa istilahnya pembongkaran tembok, pembongkaran paksa yang telah menjadi tembok yang telah dibangun, dijebol agar akses menuju masjid bisa. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, sebenarnya seperti ini tidaklah yang kita inginkan. Fa insyaallah dari berdua belah pihak juga tidak seperti ini, tidak menginginkan seperti ini. Ya, dari kawan-kawan dari Gus Soim juga tidak mungkinlah menginginkan seperti ini, cocok nganggu rame ya enggak. Kawan-kawan dari Jokam pun insya Allah dari dulu tidak pernah terlintas, terpikirkan, bahkan bercita-cita seperti itu tidak. Namun apalah, qadar berkata lain, apa yang dicita-citakan oleh manusia ternyata kadang tidak sesuai yang dikodrakan oleh Allah. Kita hanya bercita-cita, berdoa dan ikhtiar. Dan kenyataannya pada akhir-akhir ini masjid itu benar-benar menjadi sebuah persengketaan. Yang satu merasa telah diberikan hak untuk merawat sebagai hak yang diwakafkan, yang diwakafi oleh siapa Pak Jenderal. Yang satunya karena merasa telah menduduki puluhan tahun, mungkin tahunan bahkan puluhan tahun, merasa berhak juga menduduki tanah tersebut atau masjid tersebut. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sering saya katakan di berbagai video hampir sama narasi saya adalah sebenarnya penggunaannya adalah untuk kaum muslimin. Sebenarnya penggunaannya jika ini diminta adalah untuk masyarakat umum. Masyarakat umum tidak terbatas kepada bendera-bendera yang ada mungkin. Nah, insya Allah seperti itu kurang lebihnya. Jadi Pak Nur Faizi ini mengembalikan hak wakafnya, mewakafkannya kembalikan kepada kaum muslimin. Sebagaimana haknya masjid, yaitu Baitullah yang dibuka untuk kaum muslimin tanpa terbatas bendera satu dengan bendera yang lainnya. Yang seharusnya seperti itu. Namun lagi-lagi bukanlah bukanlah tanpa alasan. Artinya kita tahu persis alasan-alasan Jokam itu tidak mungkin seperti ini. Beberapa persengketaan yang terjadi di akhir-akhir ini kan banyak. Majenang, kemudian Balikpapan, Balikpapan, kemudian mana itu Blitar, kemudian Malang dan lain sebagainya mungkin juga sama narasinya. Intinya tidak mau dipakai secara umum, artinya untuk khusus untuk warganya sendiri. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Sebenarnya ini adalah sebuah bukti nyata qat'i, yang nyata-nyata bahwasanya paradigma baru belum pernah atau belum diterapkan dalam Jokam ini. Ini bukti nyata yang tak terbantahkan. Masyarakat akhirnya tahu, bahkan juga diliput dalam media-media. Saya lihat di Majenang, di Cilacap dan sekitarnya juga diliput dari berbagai YouTube kawan juga banyak yang meliput. Ini menjadi apa? Bukti nyata bahwasannya kawanku atau saudara tua kami masih berpaham tentang takfiri. Apa sih takfiri? Mengkafirkan selain golongannya. Itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dipungkiri. Menganggap orang lain selain golongannya tidak sah amalannya. Bagaimana mungkin kita diimami orang yang tidak sah amalannya? Ketika orang mengatakan, kenapa kamu kok nggak mau bermakmum dengan mereka? Mereka juga sholat. Dia katakan dalam benak kita dulu dalam sebuah keyakinan, bagaimana mungkin saya bermakmum pada orang yang di depan tidak sah sholatnya? Sehingga tidak heran bagi kita ketika melihat masjid-masjidnya adalah bagaimana masjid-masjidnya tidak mungkin bisa diimami golongan yang lain misalnya.
Adapun kalau diimami dengan golongan yang lain juga karena darurat, terpaksa, misalnya sebuah kunjungan dari aparat, sebuah acara organisasi dan lain sebagainya, kemungkinan diimami oleh golongan yang lain, maka cara-cara sudah dipakai. Apa caranya? Caranya adalah dengan cara diniatkan salat munfarid. Itu yang diajarkan. Diniatkan kalau 3 orang yang di belakang menjadi makmum pura-pura berjamaah, padahal ini berjamaah pada makmum yang depannya. Atau kalau yang lebih ekstrim lagi diulangi. Saya dulu itu lebih ekstrim lagi. La haula wala quwata illa billah, masya Allah. Kalau saya dulu itu malah lebih ekstrim karena saya berkeyakinan bahwa kalau kita masih munfarid tapi kenyataannya ngikut gerak, berarti itu sama. Tidak mungkin lah. Dalam logika saya dulu, bagaimana mungkin orang naik pesawat lalu dia mengatakan aku naik becak, kan nggak mungkin. Dia tetap naik pesawat. Maka saya dulu itu masya Allah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Semoga Allah mengampuni. Saya itu juga ekstrim dulu ya. Jadi saya itu menolak. Bagaimana mungkin kita akan bersama-sama bareng? Mungkin kenyataannya rukuknya sama, namun kita niatkan munfarid, ya nggak bisa. Maka lebih ekstrim lagi harus sholat sendiri. Terpaksa harus sholat, misalnya bersama-sama, ya harus diulangi lagi di rumah atau lain sebagainya. Atau dulu kita misalnya sholatnya itu ada beberapa cara. Kalau memang terpaksa harus berjamaah, maka sholat duluan. Ketika orang-orang sholat sunnah, kita sholat duluan. Ketika orang-orang sholat sunnah, qobliyah itu kita sholat duluan, selesai. Lalu setelah itu bareng-bareng bersama jamaah. Kalau terpaksa, kalau memang bisa diakali, maka kita di belakang. Ada wudhu, lama di kamar mandi. Lalu setelah itu ketika imam tahiyat akhir kita nyusul, ikut duduk. Padahal kita tahu bahwasanya ketika dia salam barulah kita memulai sholat kita, karena kita menganggap tidak sah. Dan itu kenyataan. Silakan berkomentar anda semua yang mungkin mengalami dengan berbagai tipu muslihat, sehingga kita berpikir saat ini dah, kok sholat dibuat mainan ya? Kok sholat dibuat istihza? Kok sholat dibuat mainan seperti itu? Bukankah itu tidak dosa? La haula wala quwata illa billah. Maka saudaraku semua, dengan adanya dibongkarnya tembok yang ada di Majenang, pembatas yang akses masuk ke Masjid Syaifur Rahman di Majenang sana, semoga apa yang menjadi niatan kedua belah pihak, semoga dua-duanya diberikan oleh Allah kemudahan berdamai, membuka masjid itu untuk kaum muslimin, bukan hanya untuk golongannya saja. Kemudian semua yang baik yang dari pihak Gus Soim maupun pihak Jokam juga diberikan lenggono yang artinya sama-sama masjid ini digunakan sesuai dengan amanat yang memberikan wakaf, yaitu dalam hal ini adalah Pak Jenderal. Bantu memviralkan, bantu menyebarkan agar tujuan kita tidak ada kata lain adalah agar membuat sadar kaum atau saudara tua kami Jokam agar tersadarkan, masjid hoyo-hoyoan ngopo toh, agar kawan-kawan yang masih awam dalam Jokam biar tahu, kok seperti itu ya ternyata ya. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Insyaallah demikianlah apa yang kita ceritakan, apa yang kita omongkan, ya sekedar ngobrol, nggak lama toh, nggak sampai 15 menit, nggak sampai 20 menit. Jadi kami seperti ini tuh bukan kok habis-habisin waktu, enggak. Cuman ini sekedar mengisi waktu barangkali dan kita ikhtiar dan berdoa usaha semoga melalui para channel kawan kita, channel para muhajir, para hijrah bisa membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat Anda. Salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك